Kenapa istinsak itu menjadi sunnah? Ya, ini dalam hadis riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqadha ahadukum min nawmihi falyastanshir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi." Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi," jika seseorang di antara kalian bangun tidur, falyastanshir salasan, maka kemudian dia istinsyak 3 kali, ya, fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, maka sesungguhnya setan itu menginap atau bersemayam berada di rongga hidungnya. Jadi sebenarnya untuk mengusir setan yang hinggap atau yang bersemayam, yang tinggal di khaysum kita di sini, ngegantung aja biar kitanya malas ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian sebelumnya yang membahas tentang fardu-fardu di dalam wudu. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnahnya wudu. Sebagaimana biasa, kita akan mengambil referensi dalam kitab Fathul Qorib, dan jika dibutuhkan kita bisa mengambil dari pendapat berbagai madhab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ay wudu'i asyratu asya'a, dan sunnah-sunnahnya wudu ada 10 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca bismillah. Jadi ketika kita wudu hendak mendapatkan sunnah wudu, maka dianjurkan untuk membaca bismillah. Di mana letak saat kita membaca bismillah? Letak membaca bismillah tentunya sebelum kita niat, ya, atau sebelum kita melaksanakan wudu. Karena niat wudu ini di dalam madhab Imam Syafi'i itu letaknya pada saat kita membasuh wajah. Jadi muqtaronan bifi'lihi, dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, akan tetapi saat membaca bismillah ini adalah sebelum melakukan aktivitas wudu, di mana berarti sebelum mencuci tangan. Jadi sebelum mencuci tangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu aja dulu. Jadi jangan baca nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghari itu nanti ketika membasuh wudu, gitu ya. Nah, membaca bismillah ini wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Paling sedikitnya membaca bismillah, kalimatnya bismillah. Jadi nggak ada lanjutannya. Tapi yang paling sempurna kita lanjutkan bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'ihi. Seandainya kita lupa membaca bismillah pada awal pekerjaan wudu, nah, kita boleh juga membaca bismillah pada pertengahannya. Jadi pada saat kita ingat tadi kita belum baca bismillah, maka kita mengulang bacaan bismillahnya atau mendatangkan bacaan bismillah di pertengahan pekerjaan di dalam wudu juga boleh. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Seandainya wudunya selesai kita lupa baca bismillah, maka tidak mesti harus diulangi baca bismillah. Jadi ya sudah, karena lupanya sudah sampai selesai. Tapi kalau belum selesai di pertengahan wudu, berarti pertengahan itu misalnya ya membasuh rambut atau kuping gitu ya. Nah, kita ingat tadi perasaan belum baca bismillah. Nah, itu kan boleh bismillah saja gitu. Tapi kalau misalnya sudah selesai, sudah kaki selesai, nah, baru ingat, ya sudah, tidak usah harus membaca basmalah karena kesunahannya sudah hilang. Kemudian yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh
dua telapak tangan, membasuh kedua telapak tangan qoblal wa ghuslu kaffaini ilal qaw'aini qoblal madmadati. Jadi membasuh telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan. Jadi bukan sampai sikut, sampai pergelangan tangan di sini sampai sini. Ini sunnah. Kan ada yang membasuhnya tidak sampai pergelangan ini nih. Ya, pergelangan. Belum dapat sunnahnya membasuh telapak tangan sampai dengan ini. Pergelangan tangan ini sampai sini kalau mau dapat sunnah. Gitu. Jadi jangan cuma telapak tangannya saja. Gitu ya. Wa ghuslu kaffaini ilal qaw'aini. Qabla idkhalihima al-ina'a, sebelum memasuki tempat wudu atau tempat yang digunakan untuk air wudu. Ya, tentunya al-mustamilu ala ma'in dunal kulaitaini, ya, yang mencakup kepada air yang berisi 2 kulah. Kenapa? Fa illam yugsilhuma karaha lahu ghusluhuma fil ina'i. Maka jika tidak mencuci kedua telapak tangan tersebut, ya, jadi misalnya ukuran airnya itu cuma 2 kulah. Nah, dalam hitungan Batak 2 kulah berapa? 500 liter. Tapi dalam konversi hitungan badan ke Indonesia itu kira-kira sekitar 200 liter air. Jadi kalau misalnya kita wudunya itu mau langsung tanpa dipisahkan dengan gayung, jadi langsung maksudnya. Nah, maka tadi disunahkan mencuci kedua telapak tangan ini sampai dengan pergelangan tangan. Nah, tujuannya adalah untuk meyakinkan supaya dikhawatirkan ada sesuatu yang terletak atau yang nempel pada telapak tangan ini supaya bersih. Gitu. Kalau seandainya tidak dilakukan itu, maka makruh, dihukumi makruh. Gitu. Kemudian selanjutnya wal sunnah berikutnya adalah wal madmadatu, berkumur, wal istinsaku dan istinsak, berkumur dan istinsak. Nah, ini sering kita lakukan gitu. Sesudah mencuci tangan, bahkan seringkali jangankan kita memasukkan kedua tangan kita ya ke dalam air yang 2 kulah, di pancuran aja karena sudah terbiasa ya pasti dicuci tangan dulu gitu ya, karena sudah terbiasa gitu. Nah, kemudian kita berkumur-kumur dan istinsak, itu juga merupakan sunnah, jadi bukan rukun, bukan fardu. Nah, ini ternyata saya coba gali dari berbagai sumber. Di sini dikatakan bahwa dalam hal istinsak ini ya, dan madmadah berkumur ini ada pendapat yang mengatakan sunnah juga, ya, ada istilah sunnah juga dijamak antara berkumur dengan istinsak. Bagaimana itu caranya? Jadi ada ini kaifiat supaya kita lebih supaya lebih memahami lebih luas. Jadi ada namanya wajab bainal madmadati wal istinsaki bisalasi wabid yatamadu min kullin minha summa yastanshiqu afdalu minal fasli bainahuma. Jadi ada yang lebih afdal dalam hal kaifiat berkumur dengan istinsak. Apa? Jadi ada 3 cara. Dalam kitab Baijuri itu dikatakan ada 3 cara yang lebih afdal dalam melakukan berkumur-kumur dengan istinsak. Caranya adalah dengan dijama. Jama itu dikumpulkan. Jadi misalnya ini air ya, sekali cibuk begini, kita 2 tangan gitu ya. Nah ini kan air yang kita ini misalnya di wadah ya. Kalau misalnya di pancuran sih udah bebas tuh mah.
Ini di wadah satu ya. Satu. Langsung air sisanya itu buat hidung. Gitu. Jadi ditarik. Gitu. Sekali lagi sampai satu. Ambil lagi. Jadi ambil satu kali cibukan. Nah, itu untuk dua ini. Pertama mulut, kedua hidung. Iya, gini. Nah, sisanya ini buat hidung. Gitu. Nah, ini namanya kaifiat. Oh, ternyata ada yang. Jadi sunnah, kalau berbicara tentang sunnah, ya tetap saja secara global namanya berkumur istintak itu sunnah. Tapi ternyata ada yang lebih afdol di dalam sunnah itu. Jadi sunnah lebih afdol lagi di dalam kaifiat sunnahnya. Ya, tadi dengan cara menjama dalam rangka mengirit, menghemat air. Gitu kan, kebanyakan kita kalau air sekarang mentang-mentang banyak, ya kan, bahkan terhambur-hambur. Gitu. Ada banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal menghamburkan air. Kayak di pondok pesantren itu kan penting itu air itu. Sekali nggak ada air itu bisa bisa satu pondok nggak mandi, iya kan? Pernah itulah ada laporan, ya anak saya kan di pondok, nggak kenapa pulang nggak ada air, nggak ada air, gara-gara nggak ada air. Jadi kalau nggak ada air satu pondok nggak ada yang mandi, gitu kan? Maka di sini harus disiasati yang dalam hal wilayah tersebut, termasuk wudhu, jangan sampai menghambur-hamburkan air. Gitu. Kalau di Peru air sabrag-abrag, tapi jangan salah, bisa saja terjadi ketika mati lampu. Pernah kita ngalamin siap-siap warga mati lampu 3 hari. Ya, kita kan pernah tuh. Kapan tahu itu lupa. Diumumkan siap-siap warga mati lampu 3 hari dalam rangka apa itu? Nama pemanasan global apa itu namanya itu. Ya kan kalau seperti itu kita mengandalkan air yang ada, sanyo dan sejenisnya, ya tentu air ini sangat berarti di masa di kala hal seperti itu. 3 hari mati lampu, wah, harus kita siapkan. Ya, maka caranya adalah di mana saat kita persiapan itu, ya kita harus mengirit air dengan cara tadi, wudhu jangan boros. Gitu. Wudhu itu ibadah, tapi ada kaifiatnya supaya jangan sampai boros. Gitu. Nah, maksudnya termasuk tadi. Sehingga menggabungkan berjam'u bainal madmadati wal istinsaq. Seperti itu. Ya, itu caranya. Kenapa? Karena kumur-kumur itu bukan dari fardu. Itu sunnah. Sunnah jangan sampai melebihi dari kapasitasnya, akan menimbulkan keborosan. Jadi sunnahnya bisa ada kesan kurang baik juga kalau menghambur-hamburkan air kan. Gitu. Juga ini berfungsi di mana keran, ya di mana tempat lagi mau sholat Jumat, kemudian jamaahnya banyak, ngantri panjang, ada yang wudhunya kalem, di belakang ngantri lama bener ini orang wudhu. Ya kan, kumur wih santai banget, seakan-akan itu wudhu sendiri aja gitu, di belakang nggak ada orang. Coba perasaan, coba gimana kita perasaannya ngantri di belakang kalau ngeliat orang wudhu santai pelan banget, jengkel gak kadang-kadang di hati, aduh ini lama bener ini wudhu gitu kan. Nah, ini kan akhirnya kan menimbulkan perasaan-perasaan negatif kan. Kenapa? Dalam keadaan begitu kita harus tahu diri yang wudhu ini ngantri panjang ini ke belakang. Nah, rekeran cuma 4 misalnya, ya kan? Nah, udah mau komat gimana itu kan? Nah, kita yang bijak berarti ambillah wudhunya yang rukunnya, boleh. Oh, pengen dapat sunahnya dengan cara tadi itu menjama. Jadi intinya jangan lama-lama wudhunya, nggak boleh. Ya, jadi sunahnya tetap dapat selama kita mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Jadi nggak usah terlalu khusyuk wudhu mah. Khusyuk ntar lagi sholat tuh khusyuk. Ini lagi wudhu khusyuk. Ya,
Saya lihat itu tangannya pelan, seret gitu. Aduh, ini orang yang ngaji ini. Iya kan? Iya, wudunya lama bener, itu bukan ngaji. Orang itu berarti nggak ngaji gitu. Kalau wudu sendirian mah di rumah bodo amat. Mau yang lama gosok-gosok. Harus di tempat umum ya kita harus memperhatikan sekitar kita. Begitu ya. Gitu pada jamaah sekalian ya. Hanya ya sering kita jumpa yang begitu. Tuh faktor ngajinya ikut-ikutan gitu. Enggak, maksudnya faktor nggak ngaji atau ngajinya lagi tidur. Pas lagi bab itu dia tidur. Jadi dia lupa itu. Kalau dia nggak ngaji ketahuan kalau nggak ngaji. Ikut-ikutan doang. Kemudian sunnah berikutnya adalah wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh rambut kepala. Nah, ini ya, saya bilang tadi rukunnya hanya kemarin kita bahas rambut sedikit. Ini udah rukun, udah kena dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau kita mau dapat sunnah semuanya, air kenain semua. Tuh, kenain semua ini dapat sunnahnya. Nah, kalau dalam madhab Imam Malik ini rukunnya harus semua. Nah, tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i sebagian tidak apa-apa. Bahkan kalau kita pakai imamah, ya imamahnya agak rumit kalau dicabut. Ya, berarti caranya adalah yang penting kenakan kulit kita sedikit, kulit jidat kita sedikit dengan imamahnya. Walaupun rambutnya tidak kena. Tuh, dalam madhab Syafi'i. Rukunnya begitu. Tapi kalau dalam madhab Maliki, dia rukunnya harus semua rambutnya. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mencampur adukan satu madhab dengan madhab yang lain, kalau itu satu paket, nah ini rusak. Rusaknya di mana tadi? Berbenturan dengan tadi tuh wudunya dengan batalnya wudu. Makanya terkait tentang wudu ini kita harus paham supaya nanti jangan tercampur dengan madhab lain ketika batalnya wudu itu. Kalau mau ya nanti ada cara lah supaya bagaimana kita menyikapi tentang perbedaan pendapat. Kemudian selanjutnya sunnah di dalam wudu berikutnya adalah mashul udunaini zahiruhuma wa batinuhuma bima'in jadidin, mengusap kedua telinga luar dan dalamnya dengan air yang baru. Nah, jadi kita udah biasalah namanya mengusap telinga. Dan ini kalau kita sekarang itu kebanyakan bima'in jadid dengan air yang baru. Maksudnya bukan setelah mengusap rambut kan ada air tuh yang yang mengalir ya ke kuping. Nah, itu bukan dengan basahan itu kita saking iritnya gitu kan. Nah, seandainya pun kalau misalnya menggunakan ini dia tidak dapat sunnahnya. Tapi kalau ingin mendapatkan sunnah berarti bima'in jadid dengan air yang baru gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Mungkin selama ini kita lakukan biasanya dengan bima'in jadid. Ya, ini mungkin ada orang yang bertanya. Ya, memang bagi orang-orang yang pemula dalam memahami syariat Islam sah-sah saja pertanyaan itu. Ya, cuman tadi dikatakan sunnahnya dengan air yang baru, bukan air yang mengalir dari rambut kita. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wa takhlilu lihyatil kasati, menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, ini terkait tentang jenggot ini, ada jenggot tebal, ada jenggot tipis. Jenggot yang tebal itu patokannya adalah orang yang kita ajak bicara tidak bisa melihat kulit jenggot kita. Jadi ini kan rambut nih, rambut jenggot. Nah, muhatab lawan bicara kita tidak bisa melihat kulit, ya kulit yang di belakang rambut jenggot itu. Berarti hukumnya adalah rukunnya cukup mengusap rambut jenggot itu sudah cukup. Maka ketika dia menyela-nyela dengan cara menggaruk seperti ini, ya, seperti ini, atau dari bawah begini, ya kalau sunnahnya dari bawah ke sini. Nah, jadi kena semua kan di kulit nih kan, itu sunnah. Nah, berbeda dengan jenggotnya yang tipis. Nah, tadi saya bilang patokannya adalah muhatab lawan bicara kita melihat kulit jenggot kita. Berarti
jenggot kita tergolong tipis, maka wajib, bukan sunnah, wajib di sela-sela, di gini-gini. Ketika kita wudu, membasuh wajah, kemudian kita sela-sela, itu wajib. Maka kalau tidak di sela-sela, batal. Ya, makanya kalau punya jenggot jangan tanggung-tanggung, biar ketahuan, biar dapat sunnahnya. Gitu. Iya, dikit tapi terbelah gitu ya. Kayak saya ini kayaknya tergolong ini, belum, karena udah ketutup. Dikit tapi ketutup gitu kulitnya. Kan ada tuh yang rambutnya tipis-tipis gitu kan, ada kan, kelihatan kulitnya. Nah, seperti itulah gambarannya. Patokannya tadi, lawan bicara kita, dia tidak bisa melihat kulit kita, maka itu tebal berarti. Kalau lawan bicara kita bisa melihat kulit dagu kita, berarti itu tipis. Patokannya begitu. Nah, kalau saya lihat mana yang jenggotnya tipis di sini. Nah, kalau ada nih. Pak Sugeng tuh tergolongnya tipis apa enggak ada? Tipis. Itu berarti di sela tipis. Kelihatan tuh dari sini itunya apa? Kulit dagunya. Seperti itu ya contohnya. Jadi ada istilah dalam wudu itu zon, menduga. Mana yang kita duga yakin air itu mengalir, mana kita beranggapan air itu tidak mengalir. Nah, ada ya, di antaranya adalah sela-sela kuku kita ini. Ini kan ada kuku nih, airnya ini yakin nggak ketika kita wudu airnya masuk ke sela-sela ini. Nah, itu maka kita harus zon beranggapan yakin bahwa airnya mengalir, walaupun faktanya kan kita nggak bisa kita detail begini mengalir nih tinggi-tinggi gitu ya, nggak usah gitu, nggak usah. Udah ketika kita cuci tangan ketika kita membasuh tangan yakin airnya mengalir ke sela-sela gitu, namanya zon itu bisa artinya menduga dengan yakin. Kemudian syak, ragu. Nah, yang ragu nggak boleh, justru nggak boleh ragu. Waduh, kayaknya nggak nyampe ini airnya, harus kita kan ada tai kuku itu yang hitam itu kan, kalau wudu itu kan, waduh kayaknya nggak nyampe ini gara-gara tai kuku. Wah, itu udah ragu, itu harus di sela-sela itu. Nah, tapi dalam keadaan begitu namanya bisa saja ya kita posisi kadang nggak dapet motong kuku gitu kan, susah gitu. Tapi posisi harus sudah wudu karena mengejar waktu tadi. Bagaimana tadi harus zon, yakin airnya masuk. Tuh. Tai kuku juga kan ada selanya, ya tidak nempel ke kulit, nempelnya kan ke ke kukunya ya. Dan kalau basah sama saja, tai kukunya basah, ya kan dia nyerap berarti kan dia bisa membasahi bagian kuku. Makanya kita harus zon. Kemudian sunnah berikutnya adalah wa tahdidu asabi'il yadaini wa rijlaini, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kedua kaki. Ya, makanya di sela-sela itu ya tadi untuk menghindari kotoran yang tidak terkena. Nah, ini termasuknya tadi kuku tadi tuh di sela-sela kalau memang tidak yakin. Tapi kalau kita sudah zon, udah nggak usah di sela-sela bagian kukunya, cuman ininya saja nih ini ya sela-sela ini jari. Kalau kukunya kaki atau tangan lebih dari 5, ada 6 misalnya, tumbuh di sini 1, ada kan itu, iya ya kan, jari-jarinya ada 6 ya, atau lebih dari 6. Intinya jari-jari, selama namanya jari-jari maka semuanya harus kena gitu, walaupun jari-jari lebih gitu. Jempolnya biasanya tuh jempol kan yang suka ada 2. Nah, jempolnya dua-duanya harus kena gitu. Jadi di sela-sela walaupun ada lebih dari 5 gitu. Tapi kalau ada luka, ini beda lagi nih. Kalau ada luka
di sekitar jari-jari kita, maka jangan dipaksakan, apalagi sampai dijebol lukanya, gitu kan, nggak boleh. Itu justru itu makruh. Jadi karena luka itu kan juga bagian dari kulit, ya kan, beda halnya dengan tato. Kalau luka itu kan memang bahannya bahan kulit kita, benar nggak? Iya, bahannya kan orang luka itu kan bahannya kulit kita kan. Jadi ya sudah seininya aja, alirannya aja seperti itu ya. Jadi cukup dengan menyela-nyela jari kedua tangan dan jari kedua kaki. Watak dimulina ala yusra. Kemudian selanjutnya adalah mendahulukan sebelah kanan dengan daripada sebelah kiri. Nah, itu kalau wudu itu ya kanan dulu baru kiri, jangan dibalik atau bolak-balik. Kan kalau membasuh tangan itu anak kecil tuh ada tuh. Begitu membasuh tangan, ya kan begini 1, 2, 1, 2 begitu kan, ada tuh anak kecil. Namanya nggak dapat sunnahnya kanan dulu selesaikan baru kiri, gitu kan. Seret, gitu kan. Kalau di pancuran kan gitu, kanan kiri. Kalau terkait apakah itu dari sini airnya atau dari sini, kalau di dalam Al-Qur'annya, kalau terkait apakah afdalnya dari telapak tangan kemudian ke sikut atau airnya ke sikut dulu baru ke telapak tangan, ya ini kalau melihat dalil Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi dan basuhlah wahai orang-orang beriman jika kalian melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuh wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah wajah-wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai dengan sikut. Sampai dengan tangan sampai dengan sikut. Ini pemahamannya, bukan dari sini ke sini airnya, bukan. Karena kenapa? Ilahnya itu dalam ilmu tafsir itu bukan ilah di mana intiha'il ghayah. Intiha'il ghayah itu kalau dalam bahasa Indonesia, contoh dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar berarti kalimat itu pemahamannya adalah orang namanya pergi ke pasar pasti dari rumah ke pasar. Dari pasar ke rumah. Gimana sih? Dari rumah ke pasar, ya kan? Bukan pengertiannya dari pasar ke rumah. Itu namanya intiha'il ghayah. Jadi maksudnya ke atau sampai. Saya pergi dari rumah ke-nya itu ke pasar. Jadi intiha'il ghayah itu ke-nya. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai dengan sikut. Kan bahasanya sampai, ilahnya maknanya sampai. Nah, di sini pengertiannya ternyata ilahnya itu bukan bermakna li'intiha'il ghayah. Karena kalau kita bicara bahasa Arab, Pak, itu pengertiannya luas. Kalau cuman belajar kosakata dong tidak cukup. Misalnya kita buka kamus, ilah artinya ke, bisa juga artinya sampai. Ternyata dalam ilmu yang lain, dalam ilmu tafsir Al-Quran itu namanya ilmu balaghah. Oh, ilah itu bukan maknanya hanya saja kepada sampai atau ke, tapi ada maknanya beserta. Berarti kalau kita makna sesuai dengan ilmu balaghah, berarti artinya basuhlah tangan-tangan kalian beserta sikut. Maka ketika kita pahami basuhlah tangan-tangan kalian beserta sikut, ini tidak ada kesan apakah harus dari tangan dulu sampai sikut atau dari sikut dulu ke tangan. Maka di sini ada kemudian ketentuan, menjadi ikhtilaf ulama, di antaranya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i itu wala tuta'ayyanu, jadi tidak ditentukan mengusapnya itu, artinya boleh dari
telapak tangan ke sikut atau sikut ke tangan, tergantung kondisi. Kalau kita cibuk air, ya kalau kita di posisi di kobak, ya kalau di kobak kan enaknya dari sini kan, gitu kan. Kalau di kobak kan, jadi di kobak. Kalau di keran dari mana? Dari sini juga, begini. Tapi kan nanti begitu, ya kan? Begini, kemudian begini kan. Waalaikumsalam. Jadi gitu. Kenapa saya katakan demikian? Ini untuk meluruskan. Ada seorang ustadz. Ini saya lihat di media sosial. Yang benar itu, ada kali begitu. Yang benar itu harusnya katanya kalau membasuh tangan itu dari telapak tangan, karena dalilnya begitu. Dari tangan ke sikut, gitu kan? Kata dia begitu. Kalau dia menyampaikan demikian, ini ada kesan seakan-akan kalau air itu dari sikut dulu, maka salah. Kan begitu? Ada kesan kan begitu jadinya? Iya, jadi namanya merumitkan, mempersulit orang yang berwudu. Kalau kita pahami lebih dalam tadi, wa aydiyakum ilal marafiq, makanya ini orang kalau nggak ngaji bahasa, hanya ngaji bahasa Arab doang, nggak sampai dengan pemahaman ilmu balaghah, udah mentok Pak. Banyak orang, mohon maaf, orang Islam, termasuk para guru-guru, para ustadz, para kiai, para ustadz tertentu, para kiai tertentu, ya bukan pada umumnya. Saya yakin para ustadz dan para kiai ya pada alim dan memahami itu namanya ilmu tafsir, di dalam ilmu tafsir itu. Jadi luas Pak. Kalau sudah dia pemahamannya luas, maka akan menghasilkan ijtihad seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i walaupun beliau adalah imam fikih, gitu kan, terkenal dengan fikihnya, maka disebut dengan madahibul arba'ah, madhab 4 yang masyhur, yang terkenal, yang tidak diragukan lagi. Bukan berarti dia tidak paham tafsir, bukan berarti dia tidak paham hadis, gitu. Tidak disematkan ahlul hadis, tidak disematkan ahlu tafsir, tapi dia adalah ahli tafsir, ahli hadis. Hanya saja spesialisnya adalah ilmu fikih, gitu. Makanya karena beliau ahli dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, maka menghasilkan ijtihad yang luar biasa, ijtihad fikih yang baik untuk semua umat. Berbeda dengan dia menggemborkan, wah kayaknya pakar hadis bagus, kayaknya pakar tafsir bagus, udah ke situ saja dia muter-muternya, sehingga dia tidak berijtihad misalnya tentang fikih, atau berijtihad tentang fikih dilandasi dengan keterbatasan pengetahuannya melalui ilmu tafsir dengan ilmu hadis adanya, maka menghasilkan fikih yang berantakan, gitu. Nih, jadi apa namanya itu? Memahami ilmu fikihnya jadi sempit. Kira-kira begitu. Saya pernah dalam satu masjid, ya, di hari Jumat. Namanya hari Jumat, kita kalau lagi di jalan kapan pasti berhenti di mana saja, betul tidak? Nah, saya pernah berhenti di suatu masjid. Di tempat wudu ada tulisan. Itu saya nggak paham maksudnya apa, tapi saya paham tujuannya kemana. Nah, itu kalimatnya itu ditulis dengan bahasa Arab, diambil dari sebuah hadis. Yang inti maknanya adalah Nabi tidak menjaharkan bismillah di dalam sholatnya. Itu. Dan saya langsung peka, ini maksudnya saya paham ini. Maksudnya ketika kita sholat tidak menggunakan bismillah, gitu. Kan ini udah rancu, maksudnya apa gitu, dia tempel di situ, jelas ini di mata kepala saya itu. Ini kan namanya mencomot hadis yang tidak tahu sasarannya, gitu. Padahal itu hadis masih ada hadis-hadis yang lain, gitu, yang tidak monoton kepada satu hadis. Hadis kan banyak, dari riwayat siapa, gitu. Jadi ini seakan-akan kita digiring untuk mengikuti madhabnya. Ini kan madhab yang lain, bukan madhab Imam Syafi'i. Begitu kita ini sudah
sudah menggunakan madhab Imam Syafi'i. Kenapa direcokin dengan madhab yang lain? Wilayah ini adalah wilayah kajian masuknya. Kalau dia sampaikan itu di depan kajian, baru kita bisa diskusikan, kan begitu. Misalnya seperti ini, ada yang bertanya tentang hadis tadi, nah barulah dijawab. Nah ini pada tempatnya, ini mah dipajang. Bukan, maksudnya apa dipajang? Mengedukasi masyarakat sekitar untuk memahami hadis itu, gitu kan? Nah, kalau bukan ada unsur untuk mengajak, apalagi? Ya. Tapi nggak tahu sekarang, mungkin udah lama sekali itu. Ada tahu 10 tahun yang lalu kali saya pernah menjumpai di Cimone itu. Masjidnya namanya udah saya lupa, udah lama sekali gitu. Itu dipajang gitu di tempat itu. Ini kan namanya unsur keterbatasan kepengetahuan seseorang, belum ahli dalam ilmu hadis, belum ahli dalam ilmu tafsir, belum ahli dalam ilmu fikih, sudah eksekusi sendiri. Gitu. Inilah bahayanya orang yang ilmunya belum matang sudah mau tampil di hadapan masyarakat. Ini makanya kalau kita merasa ilmunya masih terbatas, mending kita ngaji aja dulu. Baru setelah itu kita menyampaikan perasaan yang dalam hati itu, menggerutu dalam hati itu kita sampaikan. Dan itu harus di forum kajian sehingga kita bisa bijak. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian, saya pun sendiri walaupun menyampaikan ini dalam artian saya juga ngaji ini. Ya bukan ngajar, ngaji biar saya tambah ingat apa yang saya sampaikan, karena saya baca gitu. Karena saya juga sampai dengan sekarang masih ngaji. Kalau saya itu kalau ngaji para jamaah jauh, 3 raksa. Tuh, kalau malam Kamis nih 3 raksa, saya pulangnya jam 1 malam. Siangnya ke Kresek, berangkat jam setengah 9, pulangnya jam 12, nyampe rumah jam 1. Begitu ngaji terus. Karena kesibukan kita berbeda-beda. Gitu. Jadi jangan dipaksakan kita tukang warung nasi harus kayak saya, ngaji aja kerjanya. Repot. Ya, maka hal-hal fikih, maka hal-hal agama serahkan kepada ahlinya gitu. Kalau tukang nasi udah enakin aja lauknya biar banyak pengunjungnya, kan gitu. Nah, paling kita nanti ya taklid ke ulama gitu kalau terkait tentang ibadah. Nah, jangan ini mohon maaf, kita tukang nasi misalnya, wah jago banget kita ngomong di depan orang tentang fikih, ya ini bahaya gitu ya Pak Sugeng ya. Bahayanya karena baru setengah-setengah. Karena kalau terkait tentang agama harus jelas. Ya. Gitu. Rusaknya ilmu agama karena bukan ahlinya yang menyampaikan. Begitu. Ya. Dikit. Nah, repot. Saya ditanya raket yang bagus, yang pokoknya yang enteng, yang mantep lah gitu. Atau saya bingung jawabnya. Saya harus nanya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, itu merek apa Pak Sugeng? Merek Yonex-nya yang kualitas berapa? Wah ini jangan sampai yang ketipu katanya. Itulah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Gitu, itu dalil Al-Qur'annya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bukan ke ahli sembarangan gitu, ke ahli dzikri. Ya. Itu ya para jamaah sekalian. Kemudian sunnah berikutnya adalah wat-thaharatu salasan. Bersuci 3 kali. Nah tadi itu yang saya bilang. Sunnahnya 3 kali kita membersihkan setiap anggota badan kita di dalam anggota berwudu. Ya, jadi sucinya 3 kali. Kalau sekali itu rukun. Maka lebih dari
satu, yaitu 3, itu sunnahnya. 2 kali berarti belum dapat sunnah, 3 kali baru dapat sunnah. Ya, jelaslah manfaatnya. Kalau 3 kali berarti meyakinkan bahwa anggota tubuh kita benar-benar rata airnya, kena, gitu kan. Nah, berbeda dengan dalam keadaan kita airnya sedikit, ya berarti jangan kita pakai sunnah, pakai rukunnya saja. Dalam keadaan sedikit banget lah airnya gitu ya. Iya. Jadi tadi ya lihat kondisi. Kalau airnya lagi banyak, ya 3 kali sunnah. Wal mualatu, dan turut temurun, turut berturut-turut. Wal mualatu, dan berturut-turut. Nah, itu sunnah. Dalam madhab Imam Syafi'i, mau mualat itu berturut-turut itu sunnah. Selama ini kita kalau wudu, saya yakin tidak ada yang dijeda-jeda. Baru wajah, ada teman kita sebelah kita ngobrol, gimana kabar? Lagi wajah, udah selesai wajah, ada teman sebelah, baru lihat. Terus lagi tangan, gimana sih itu? Terus lagi sebelah kiri, dijawab kan sama dia. Gimana main raket besok? Jawab aja, boleh tangan dijawab. Ente ikut nggak? Begitu deh. Iya sih, ntar malam siap-siap. Lagi kan ini namanya dijeda-jeda ini. Nah, itu namanya nggak sunnah, tapi sah. Gitu, sah. Dan atau berturut-turut itu ya tadi, misalnya airnya posisi mati lampu, keran baru aja mati lampu. Nah, kemudian kita tunggu sampai dengan lampu nyala, ternyata ya cuma berapa menit misalnya, wajah kita masih basah, kita lanjutkan aja tangan, wajah sudah gitu, kita lanjutkan tangan, jadi tidak mesti diulangi. Nah, itu namanya nggak mualat, berarti nggak dapat sunnah tapi sah, nggak dapat sunnah tapi sah. Nah, kalau mau sunnah ulangin lagi aja lah biar mantep kan begitu. Nah, berarti itu sunnah. Makanya sunnah itu mualat. Berbeda dengan madhab yang lain, diantaranya madhab Maliki. Kalau madhab Maliki mualat itu rukun. Jadi nggak boleh orang kalau lagi wudu ada jeda-jeda, harus terus berturut-turut. Tuh, ini makanya nanti saya bilang tadi, kalau kita jeda, ya berarti namanya nggak mualat, berarti nggak sah wudunya. Ulang. Kalau dia madhab Maliki. Nah, jadi makanya ini harus paham ini. Dia bilang tadi dalam hal menentukan pemahaman wudu dengan batalnya. Jadi harus satu paket. Kalau kita mengambil sebuah madhab harus satu paket. Jadi jangan dicampur. Kalau dicampur kita harus berilmu dulu. Kalau udah paham ilmu Imam Syafi'i udah di luar kepala. Kemudian kita mau memahami ilmu Imam Malik misalnya, fikihnya Imam Malik, paham dulu kepala. Kalau misalnya mau dimix, dicampur, nah dia harus tahu selaknya di mana yang boleh, mana yang enggak. Gitu. Contoh diantaranya kita terbiasa dengan syariat wudu Imam Syafi'i, kemudian zakat dengan uang. Ini kan beda madhab itu. Nah, boleh nggak? Boleh, namanya mencampur, tapi bukan satu paket. Ya, ini menurut ulama mutaakhirin itu juga, bukan ulama mutaqaddimin. Kalau ulama mutaqaddimin nggak bisa, pokoknya harus kalau satu madhab. Jadi nggak boleh campur-campur. Tapi kalau kata ulama mutaakhirin, mana yang kita ambil ulama mutaqaddimin tergantung keilmuan kita. Kalau kita cocok dengan ulama mutakhir boleh kita ambil benar apa memix tadi itu. Di antaranya adalah kita terbiasa dengan madhab Imam Syafi'i, begitu contohnya tadi wudu dengan Imam Syafi'i, zakat fitrah dengan uang. Itu madhab siapa? Madhab Imam Hanafi. Oh, ya kan? Zakat dengan beras. Itu madhab siapa? Gitu. Kalau melirik hadisnya, zakat itu dengan Nabi itu
tidak pernah zakat dengan beras. Ya kan? Nabi itu zakatnya dengan gandum. Ya kan, dengan gandum, dengan makanan pokok di sana apa? Kurma dan sejenisnya. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Tuh. Apalagi pakai uang mah. Gitu kan. Berarti kita tadi ini bagian daripada ikhtilaf. Tuh, perbedaan pendapat. Ikhtilaf. Maka nanti dari hadis itu dalam madhab Imam Syafi'i namanya makanan pokok sesuai negara masing-masing. Nah, kalau di Indonesia berarti makanan pokoknya adalah beras. Nah, maka boleh pakai beras. Begitu. Semuanya itu semua madhab makanan pokok mereka masing-masing boleh. Nah, jadi ini ikhtilaf masuknya wilayah, ikhtilaf wilayah fikih disebutnya. Kalau tidak ada dalam redaksi Al-Quran, tidak ada dalam redaksi hadis, ini namanya ijtihad. Itu ijtihad. Maka itu disebut dengan fikih. Disebut fikih karena hasil ijtihad para ulama, karena tidak ada dalam redaksi Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu. Jadi dipahaminya juga enggak sembarangan. Memperhatikan misalnya di redaksi Al-Quran tidak ada seperti wudhu itu kan cuma 4 doang memang dalam Al-Qurannya. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wajah wa aydiyakum tangan wamsahu bi ru'usikum gitu kan. Kemudian wa arjulakum ilal ka'baini. Jadi kaki sampai dengan mata kaki. Tuh. Jadi 4 doang. Makanya Imam Hanafi rukun wudhu itu cuma 4. Yaitu karena di dalam redaksi Al-Qurannya 4 sesuai dengan isi Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad tambahin 1 niat. Imam Hambali ya, Imam Hambali ditambahkan 1 apa? Tambahin niat. Jadi 5. Kalau Imam Syafi'i tambahin 1 lagi 6. Apa? Nah, tartib. Jadi wudhu itu harus tertib. Imam Malik kita tambahin lagi 1, jadi 7. Apa? Itu mualat. Yang ini yang kita bahas sekarang. Mualat, dia harus berturut-turut. Nah, yang lebih dari 4 itulah fikih. Gitu. Ya kalau yang 4 itu udah itu mah di dalam Al-Quran udah jelas. Enggak bisa. Jadi dari semua madhab, intinya semua madhab menggunakan apa yang ada di Al-Quran semua, terlepas dari lebihannya itu. Ini dalam ijtihad, upaya untuk benar-benar wudhu itu terlaksana dengan baik dan benar. Gitu maksudnya. Jadi kita anggap makanya dalam ijtihad itu kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Dalam pemahaman ijtihad itu. Yang boleh ijtihad tentunya para ulama yang paham Al-Quran dengan hadis, dengan ribuan hadis. Kalau kita memang nggak ada sekelas ijtihad, kita kelasnya kelas taklid, mengikuti para ulama, para alim ulama. Gitu. Ya makanya saya bilang kalau berbicara tentang hukum, kita jangan menghukumi sendiri seakan-akan kita sudah paham hukum. Jadi kita harus bertanya kepada ahlul dzikri. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itulah para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang sunnah-sunnah di dalam wudhu. Dalam pembahasan ini barangkali para jemaah ada yang mau dipertanyakan terkait tentang fardu-fardu wudhu dan sunnah-sunnahnya, silahkan. Ya, pakai, silakan. Ya, Ustaz. Ya, silakan sambil minum. Mau nanya soal instinsak ya? Istinsak, ya. Yang air itu airnya sudah relatif gitu ya? Apa masih begini sih? Di prakteknya disedot. Ya, istinsak itu artinya menghirup dengan nafas. Ya berarti disedot, bukan di apa?
Ya ini dimasukin jari kita. Cuma ngupil doang. Ngupil ini namanya bebersih. Jadi namanya ada istilah istinsak. Istinsak itu adalah menghirup. Ya, bahasa Arabnya juga ada menghirup. Menghirup air ya dengan udara nafas kita. Begitu. Sampai dengan ke rongga ila khoyashimihi. Sampai dengan rongga hidung. Ini kalau kita pegang ini hidung kita ada tulang tengkorak. Ya, ada kan? Ini hoysum namanya nih. Nih kalau kita pegang ini nih. Dan kalau di ujung ini mah bukan ini. Tulang lunak ya. Nah, kalau di sini kan ada, kalau kita lihat tengkorak itu, nah ini kan begini ya. Ini hoysum. Nah, jadi sedot airnya sampai sini, sampai batas hoysum ini. Memang kalau yang nggak terbiasa dia kagak kelaingan. Iya. Ada kelaingan. Kalau membersihkan kayak seperti gini-gini gitu, ya itu berarti bagian namanya istinsar, apa namanya, bagian membuangnya kan. Nah, maka nanti ini ada istilah istinsak, menghirup kemudian dibuangnya. Mana yang abdol? Ya abdolnya ya ditarik kemudian dibuang. Adapun teknis ngebuangnya tadi ketika kita menghirup dengan cara menghirup kemudian dengan cara dibersihkan itu juga boleh, atau tangan kita sekalian dibersihkan bagian-bagian yang kotor di hidung kita, itu juga sudah termasuk, kan namanya sunnah. Jadi sunnah itu kaifiatnya yang terbaik, yang baik dan yang terbaik. Kita cukup memasukkan air, membuang saja tanpa membersihkan, sudah dapat sunnahnya. Kita memasukkan air kemudian kita bersihkan dalam-dalamnya, itu lebih baik. Kan tadi tuh, sunnah itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Jadi tetap intinya mau yang bagaimana tetap dapat sunnah, gitu. Jadi terserah mau yang mana tuh. Kan kita paham kali, kalau hidung kita lagi kotor pasti kan kita juga tanpa disadari ya bersih gitu ya. Tapi kalau bersih mah nggak mungkin gitu begini, langsung saja. Nah, ini saya jumpai dalam hadis kenapa istinsak itu menjadi sunnah. Ya, ini dalam hadis riwayat An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza stayqada ahadukum min nawmihi falyastanshir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi." Ya, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ida istaiqada ahadukum min naumihi, jika seseorang di antara kalian bangun tidur, falyastanshir salasan, maka kemudian dia istinsyak 3 kali, ya, fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi, maka sesungguhnya setan itu menginap atau bersemayam berada di rongga hidungnya. Jadi sebenarnya untuk mengusir setan yang hinggap atau yang bersemayam, yang tinggal di haysum kita di sini, ngegantung aja biar kitanya malas ibadah. Iya, makanya kalau kita pengen biar bangun tidurnya itu nggak ngantuk, coba aja di istinsyakan, gitu. Itu ngantuknya hilang, karena setannya juga ikut ke bawah, ya kan? Kalau nggak di istinsyak itu masih ngegantung di sini, tidur aja. Iya, itu berarti itu istinsaknya nggak cakep itu. Kalau lagi begitu sholat subuh masih ngantuk ya, lagi jamaah, aduh dipaksain ya. Istinsaknya berarti kurang mantep, gitu. Jadi ternyata setelah kita pahami, oh istinsak itu kenapa sih, ya begitu menjadi sunnah gitu. Berarti ini tadi membersihkan juga itu manfaatnya. Kedua, ternyata ini bisa mengusir setan yang ada, yang hinggap di haysum kita. Oh, setan ini, mainan setan di sini. Gantung terus. Kalau yang ngantuk kan, kalau yang doyan ngantuk itu udah banyak setannya di hidungnya itu. Justru karena hidungnya banyak setannya jadi digantungin. Digantungin.
yang banyak korongnya. Silakan pertanyaan berikutnya. Yang membatalkan wudhu, Pak Ustaz tahu apa aja wudhu batal? Yang membatalkan wudhu, pakai mic aja tuh biar. Ya, yang pertama, pertanyaan saya yang pertama adalah yang membatalkan wudhu. Kadang-kadang kan kita sedang wudhu, kentut misalnya kan gitu. Itu dimulai dari awal lagi apa dilanjutkan wudhunya? Kan itu batal wudhunya. Oh ya ya. Nah, Oh silakan lanjut ya. Iya. Ya ya. dari pertanyaan saya yang kedua, wudhu itu kan diwajibkan bagi orang yang mau sholat ya, harus wudhu sebelum batal sebelum batal wudhunya. Kalau misalnya wudhunya batal berarti ya nggak bisa sholat kan, berarti wudhu lagi kan, gitu kan? Benar ya. Terus ada juga yang menganjurkan, tanya Pak sunnah atau gimana ya, wudhu itu juga dianjurkan pada orang yang orang yang akan tidur, ya kan? Jadi wudhu itu bukan hanya untuk sholat, tapi untuk orang yang mau tidur disunahkan untuk wudhu, misalnya kan gitu ya. Ada yang bilang oh, berarti kamu batal wudhu gitu, misalnya kan gitu. Iya. Gitu Pak Ustaz. Ya, apa kira-kira itu gimana itu? Ya. Ya, terkait masalah batalnya wudhu, tadi ketika wudhu misalnya wajah, kemudian berhadas, diantaranya hadasnya adalah kentut, ya kan? Ya berarti ya diulangin, singkat, ya dari awal. Apalagi ketika dia sedang sholat, kentut, ya berarti dia harus dia membatalkan sholatnya kemudian wudhu lagi. Beda dengan hadas besar. Kan gitu, hadas besar itu diantaranya keluar air mani, gitu kan? Berarti bukan hanya wudhu, mandi dulu, kan begitu. Sebelum sholat punya hadas besar, tidur, bangun belum mandi, main langsung wudhu aja sholat. Ya, baru ingat ketika sholat nih, ya, saya perasaan belum mandi. Ya, berarti batalkan wudhu, batalkan sholatnya, kemudian mandi dulu baru wudhu, gitu kan? Itu namanya hadas ya. Nah, memang terkait kentut itu, ini menarik memang. Bolehkah ini saya lanjutkan pertanyaannya, bolehkah orang yang ketika dalam sholat menahan kentut? Nah, itu ya kan yang dasar kan itu. Jadi kalau orang sholat kemudian dia menahan kentut, hukumnya apa? Hukumnya dianjurkan untuk menahan. Konsepnya adalah mempertahankan sholat lebih baik daripada membatalkan sholat. Itu. Nah, maka caranya adalah tahan semampu kita. Kalau dia tidak sanggup menahannya, ya, karena ada orang kalau mau kentut itu kalau ditahan kan mules, sakit ya. Udah melebihi batas sakitnya ini. Berarti kita harus nyerah, jangan ditahan. Cuman jangan pelan-pelan lah kalau lagi jamaah kan gitu. Jangan ini tanggung-tanggung dengan tahan, banting aja. Rame ntar satu musola. Namanya don ya, macet motor klepnya ini bocor. Nah, ini kemudian menahan ini sebenarnya ada suatu riwayat ya, ketika itu ada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, saya pernah melakukan sholat, kemudian perut saya mengalami sesuatu di sini artiannya adalah menahan kentut tadi itu. Nah, dalam perasaan kentut ini, perasaan ini keluar
perasaan tapi bukan kurang yakin. Ini kayaknya keluar. Tapi dia lanjut sholatnya sampai selesai, cuman kepikiran. Ya kan kepikiran, aduh sholatnya batal. Makanya dia bertanya kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Lanjutkan. Jadi kalau jika engkau mengalami lagi, lanjutkan. Gitu. Nah, lanjutkan di sini apa batasannya? Sampai dengan terdengar suara kentutnya. Jadi patokannya kalau kita menahan kentut, patokannya adalah kalau suaranya belum terdengar berarti belum disebut kentut. Gitu. Kalau bunyi, nah itu suara juga. Suaranya kecil berarti. Nah, iya, itu kan namanya masuk suara, cuma suaranya kecil gitu. Tapi kalau nggak ada suaranya, cuma perasaan, bak 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 bak. Ini perutnya kan bunyi tuh, saking nahan kan, bak 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 gitu ya. Ada aja gitu. Itu bukan suara. Jadi suara itu kalau dari bawah, baik itu suaranya, apalagi besar, kecilnya aja terhitung kentut. Gitu ya. Jadi itu perkembangannya. Kemudian ada istilah tadi itu wudu itu memang kalau wajib orang berwudu adalah hendak melaksanakan ibadah sholat, itu hukumnya wajib wudunya. Tapi kalau kita ingin menjaga wudu, nah ini sunnah. Gitu. Orang kalau menjaga wudu berarti menjaga kebaikan. Hukumnya itu sunnah. Ya, jadi bukan wajib. Seperti tadi dikatakan mau tidur wudu dulu. Dalam rangka apa? Menjaga tidurnya supaya nanti kalau tidurnya nyaman, tenang, tidak terganggu oleh makhluk halus misalnya, ya kan? Tidak tersantet kalau lagi ada orang jahat gitu kan. Dalam keadaan wudu suci. Itu baiknya gitu kan. Nah, dan orang berwudu itu dikatakan orang yang menjaga wudu itu ibarat begini, dikatakan oleh seorang ulama ya, bahwa fa innal wudu'a silahul mu'min, wudu itu adalah senjata orang mukmin. Wa mata kana silahu hadiran lam yatajasir al-udwa ala. Jadi fa innal wudu'a silahul mu'mini, wudu itu adalah senjata orang mukmin. Wa mata kana silahu hadiran lam yatajasir al-udwa ala danwi minka. Artinya wudu itu adalah senjata orang mukmin. Selama senjata itu siap, tidak seorang musuh pun berani mendekat. Kan begitu. Kalau dalam istilah ulama, wudu itu senjata. Kalau ada musuh mendekat, maka karena kita pegang senjata, dia tidak berani mendekat. Kira-kira begitu. Ini kan istilahnya. Jadi orang wudu itu udah siap. Contohnya mendadak kita dalam keadaan masih menggantung wudu, ada mushaf Al-Quran di bawah, ya kan? Kita ambil mushafnya tanpa harus menggunakan perantara. Ada ya sejenis-sejenis itu terutama kan. Apalagi kita mau hendak melaksanakan sholat sunnah, ya kan, masih ada di wudu, udah langsung saja sholat sunnah. Seperti itu. Ini namanya siap. Ya, jadi selain daripada wudu adalah kebaikan, juga adalah senjata orang mukmin dalam hal persiapannya. Tuh, ya termasuknya tidur supaya tidur kita lebih terjaga. Orang suci gitu kan, suci dari hadas itu tadi, setan pun enggan untuk mengganggu. Makanya orang yang wudu sebelum tidur biasanya bangunnya terjaga, nggak sampai bablas lah kira-kira waktu sholatnya.
Iya, nggak sampai bablas gitu. Termasuk membaca Al-Quran wudu dulu. Membaca tidak. Tapi kalau mau bicara afdolnya, afdol sebaiknya berwudu dulu sebelum membaca. Ini afdol, bukan berarti tidak boleh. Boleh. Baiknya. Ada orang hafid dengan orang biasa nggak hafid. Orang yang hafid itu seringkali dia menjaga dirinya untuk memuliakan Al-Quran. Makanya setiap dia mau baca dia wudu dulu. Ini dalam rangka memuliakan Al-Quran. Dia tidak ingin dirinya kalau baca tidak seakan-akan mulia. Ada kan gitu. Ada orang yang biasa saja, lah baca aja sih nggak mesti. Ya itu juga nggak masalah. Gitu. Cuman ini rasa. Memang kalau bicara rasa, setiap orang punya rasa yang berbeda, kan gitu. Cara menikmatinya, cara memuliakannya ini beda. Makanya orang-orang hafid itu menjaga wudunya itu begitu. Karena dia harus namanya murojaah kan. Murojaah Al-Quran. Dia harus. Karena memang beda Pak. Orang yang dia punya wudu dengan orang nggak punya wudu ini agak beda. Ingatannya itu agak lemah yang nggak wudu. Ya, contohnya misalnya tadi tuh murojaah. Lah saya mau murojaah 1 juz dibaca. Kalau dalam keadaan wudu dia kuat 1 juz itu paling 25 menit. Kalau dia nggak wudu bisa 1 jam karena ngulang-ngulang mulu ingatannya di kacau gitu. Iya ingatannya tuh kacau. Ingat baru ayat berapa dia udah kepikiran listrik bunyi, kepikiran belum ngasih uang makan ya tapi gitu ya. Itu ada rasa tadi itu. Tapi bicara kebolehannya boleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.